Halo semuanya, selamat datang kembali di channel kami. Kali ini kita akan belajar tentang to be. To be. Oke. To be di sini yang kita pakai adalah to be dalam bentuk present. Yang mana di sini nanti terdapat 3 buah to be, yakni am, kemudian are, dan juga is. Selanjutnya kita akan buat tabel untuk memudahkan pemahaman kita. Yang pertama di sini adalah subjek dulu, kemudian nanti di sebelah sini adalah to be yang akan kita gunakan, dan terakhir adalah complements. Oke. Kita tarik garis untuk lebih memudahkan pengkotakan. Oke. Kemudian di sini subjek yang pertama adalah I, dengan to be adalah am, ya. Kemudian untuk complements-nya kita isi dengan bentuk noun, yaitu a student. Oke, berarti nanti bacanya I am a student. Selanjutnya subjeknya adalah kamu, you, kemudian kita atau kami, we, terus kemudian mereka, they, terus kemudian ada subjek nama. Jadi misalkan nanti ada 2 nama, Dini dan Dina, maka nanti pakai di sini. Dan terakhir adalah subjek berbentuk plural. Misalkan contoh nanti ada kambing dan kucing, nah itu kan ada 2 hewan, maka nanti pakainya di sebelah sini. Untuk to be-nya nanti menggunakan to be are. Complements-nya yang ini tadi kita sudah pakai dalam bentuk noun, sekarang di sini kita pakai dalam bentuk adjective. Contoh di sini adjective adalah strong. We are strong. Selanjutnya yang terakhir adalah subjek he, kemudian she, it, ini untuk yang bentuk pronoun ya. Kemudian ada nama tunggal, nama satu nama, misalkan dia bernama Dina saja, maka nanti pakainya di sini. Kemudian ada subjek berbentuk tunggal atau kita sebut dengan nama singular ya. Oke, maka to be-nya nanti yang dipakai adalah is. Contoh, ini tadi kita pakai bentuk, kita tadi pakai noun, di bawahnya kita pakai adjective complements-nya. Sekarang kita pakai complements yang berbentuk adverb. Kebetulan di sini yang kita pakai adalah adverb of place. Misalkan di sini, berarti he is here. Nah, di sini seperti ini. Setelah kita mempelajari tentang penggunaan tabel tadi, kita beranjak kepada keterangan tentang complements.
Complements di sini dia terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah complements dalam bentuk noun ya. Apa itu noun? Noun adalah kata benda. Dia bisa berbentuk profesi seperti yang tadi pertama, kita di sini menggunakan student. Kemudian contoh yang lain kita bisa pakai dokter. Nah, ada contoh lain kita bisa pakai misalkan polisi atau police ya. Nah, kemudian yang kedua, selain noun kita bisa menggunakan bentuk adjective. Adjective adalah kata sifat. Oke. Contoh kata sifat yang tadi sudah kita pakai adalah strong. Selain strong, kita bisa punya contoh lain adalah lazy, contoh pemalas. Kemudian bisa pakai contoh lain adalah sabar atau patient. Yang terakhir adalah adverb. Adverb adalah kata keterangan. Oke. Tadi di sini kita pakai contoh here. Oke. Selain here artinya di sini kita bisa pakai contoh lain, misalkan at office, di kantor, atau yang lain di ruang kelas, in the class, seperti ini. Oke. Setelah mempelajari tentang complements, sekarang kita berlanjut kepada rumus yang digunakan untuk membentuk to be present berikut ini. Oke, form pembentuk jadi begini ya. Oke, di sini bentuk yang kita pakai seperti pembelajaran struktur pada umumnya ada 3 bentuk. Bentuk pertama adalah positif, kemudian nanti ada negatif, dan terakhir ada bentuk interrogatif. Yang pertama di sini adalah bentuk positif. Kita masukkan dulu subjeknya ya, yang tidak digunakan. Subjek nanti bisa diambilkan dari salah satu ini, terserah. Kemudian setelah subjek kita menggunakan to be ya. Nah, menggunakan to be. To be yang dipakai di sini adalah karena kita pakai masih belajar dalam posisi waktu present, maka to be-nya am atau are atau is. Am atau are atau is. Jadi nanti penggunaan apakah dia pakai am atau pakai are atau pakai is bergantung pada subjek yang digunakan. Kemudian setelah to be kita masukkan yang namanya complements. Complement. Nanti complement juga bisa pilih salah satu ya. Di sini bisa pakai noun, bisa pakai adjective maupun pakai adverb. Kemudian selanjutnya untuk kolom bentuk negatif adalah subject. Subject. Kemudian to be, am atau are atau is, plus not dulu, baru kemudian ditambahkan complement. Oke. Untuk bentuk terakhir adalah bentuk interrogatif. Untuk interrogatif di sini rumusnya diawali oleh to be dulu, baru kemudian nanti subjek. Jadi am atau are atau is plus subjek. Subjek ya. Kemudian plus complement.
Nah, jangan lupa untuk menambahkan tanda tanya atau question mark. Untuk jawabannya yang tersedia adalah dua bentuk, yaitu yes no questions. Dalam bentuk positif nanti jawabannya adalah yes. Kemudian kita masukkan subjek. Subjek atau subjek ya. Subjeknya pilih salah satu. Kemudian plus to be. Setelah itu titik. Untuk jawaban no, subjek M atau R atau is plus not, baru kemudian titik. Oke, selanjutnya di sini kita punya 3 buah soal yang berkaitan dengan materi kita to be. Soal pertama adalah saya orang Indonesia. Oke. Kemudian yang kedua adalah mereka adalah siswa baru. Dan yang terakhir adalah Justin adalah temanku. Oke, yang pertama adalah di sini saya orang Indonesia, yang kedua mereka adalah siswa-siswa baru, yang ketiga Justin adalah temanku. Oke, silakan dikerjakan terlebih dahulu. Setelah itu kita akan koreksi bersama-sama. Selamat mengerjakan. Oke, sudah selesai mengerjakan. Sekarang kita waktunya untuk menjawab soal-soal yang sudah disediakan tadi. Yang pertama adalah saya orang Indonesia. Saya, bahasa Inggrisnya adalah I. Kemudian untuk I tadi kita menggunakan to be, namanya adalah am, maka dimasukkan I am. Ya, I am. Kemudian complements-nya adalah orang Indonesia. Complements-nya adalah berbentuk noun, maka menjadi I am Indonesian. Ya. Nah, komplement yang pertama di sini adalah berbentuk noun ya, noun. Kemudian yang kedua, mereka adalah siswa-siswa baru. Mereka subjek, bahasa Inggrisnya mereka adalah they. Kemudian to be-nya they adalah are. Nah, siswa-siswa baru. Di sini sifatnya adalah baru dan yang disifati adalah siswa-siswa, maka penulisan dalam bahasa Inggris nanti harus dibalik. Yang diletakkan awal adalah sifatnya dulu, baru, bahasa Inggrisnya adalah new. Kemudian siswa-siswa, bahasa Inggrisnya adalah student. Karena jamak, maka students-nya kita tambahkan s. Berarti menjadi they are new students. Kemudian yang terakhir adalah Justin adalah temanku. Justin adalah nama, tapi namanya adalah nama satu, maka nanti to be-nya adalah menggunakan is. Nah, Justin. Jangan lupa J-nya ditulis kapital ya, karena dia adalah nama. Justin, to be-nya Justin, nama tunggal menggunakan is. Oke. Temanku bahasa Inggrisnya adalah my friend. Oke. Materi tentang to be part 1 sudah selesai.
Kita nanti akan berlanjut pada materi to be part 2 dengan contoh yang lebih beraneka ragam, baik itu nanti dalam bentuk positif, negatif maupun interrogatif. Terima kasih.